Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Apriana Dwi Maharani dari unit Bimba Filanusa 5. Saya ingin menjawab tugas video kedua program kebimbaan. Pertanyaan yang pertama, apa yang sahabat pahami tentang dasar hukum dalam menerapkan metode Bimba? Dasar hukum metode Bimba dibagi menjadi dua, yaitu hak anak dan teori belajar dalam psikologi pendidikan. Hak anak menjadi dasar hukum dalam menerapkan teori Bimba, karena fitrahnya anak terlahir menjadi seorang pembelajar. Seperti yang tercantum dalam 7 nilai dasar Bimba, ayat kedua yang berbunyi bahwa setiap anak adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, yang diamanahkan kepada setiap orang dewasa. Selain ayat kedua, ada juga di ayat kelima, yaitu bahwa bimbingan minat belajar anak Bimba merupakan hak anak sekaligus kewajiban setiap orang dewasa. Pertanyaan nomor 2, dasar hukum yang kedua yaitu teori belajar dalam psikologi pendidikan, yang diadopsi dari teori behavioristik. Di dalam teori ini terdapat 3 hukum belajar, yaitu the law of effect atau hukum sebab akibat, yang kedua the law of exercise atau hukum latihan, dan yang ketiga the law of readiness atau hukum kesiapan. Pertanyaan nomor 2, apa yang dimaksud bermain sambil belajar? Yaitu kegiatan dilakukan sepenuhnya bermain, di mana kegiatan tersebut diselingi dengan materi pembelajaran. Pertanyaan nomor 3, jelaskan mengenai metode Bimba. Ada 3 metode utama dalam Bimba dan 1 metode penunjangnya. Metode utamanya yang pertama yaitu fun learning. Fun learning adalah proses belajar sepenuhnya menyenangkan bagi anak, dengan tujuannya untuk menumbuhkan minat belajar anak secara intrinsik. Agar fun learning dapat tercapai, maka kita harus menerapkan small step system. Small step system yaitu metode utama yang kedua, yaitu yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anak. Agar small step system dapat tercapai, kita harus menerapkan metode yang ketiga, yaitu dengan individual system. Yaitu di mana kita menjadikan anak sebagai subjek belajar agar anak berperan aktif dalam proses bermain sambil belajar. Dan yang terakhir yaitu variation skill, atau kemampuan yang harus dimiliki seorang motivator untuk memvariasikan metode pembelajaran dengan aspek belajar, yaitu aspek yang pertama aspek kognitif, yang kedua aspek afektif, dan yang ketiga aspek psikomotorik. Aspek psikomotorik dibagi menjadi 2, yaitu psikomotorik halus dan juga psikomotorik kasar. Pertanyaan nomor 4 yaitu bagaimana hubungan antara fun learning dengan bahagia? Hubungannya yaitu pasti ada ya. Apabila kita melakukan proses belajar yang sepenuhnya menyenangkan, maka proses tersebut akan memberikan kebahagiaan untuk kita. Sekian jawaban tugas video 2 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.